Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin. Sholatan yatasilu biha ruhul musolli alaihi bihi fa yambasitu fi qalbihi nuru sirri ta'alluqihi bi wa hubbi wa yaktabu biha bi inayatillahi fi hizbi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah temu malih nerusaken nek biyen awake dhewe pun sinau bab ahkamus salat, rukun-rukun salat di kitab Safinah. Nah ini diunggahaken teng kitab Fathul Qorib. Maksudnya lek Safinah niku pancen dasar, jadi wis dasar. Jadi tidak ada penjelasan-penjelasan yang lebih. Mboten kok ulama ini mboten pinter mboten. Niki sing aran Safinah pinter. Takrib Safinah niku kitab dasar yang nanti dijelaskan oleh kitab-kitab selanjutnya. Sing dasar niku wajib, menawa ini penting soalnya ben kita disiplin. Nah nanti setelah selesai Safinah itu nanti munggah titik-titik ben ada perbendaharaan fikih yang patut dhewe ngertosi. Kula waca di titik Safinah nggih langsung teng Fathul Qorib. Kula ngetik Fathul Qorib iki kula tulis Arabe, kula kei harokat terus kula terjemahkan. Nanti sapa sing misalnya butuh yang WA mawon, mungkin kula kirim PDF baik buat anak-anaknya nopo gawe awake dhewe maca-maca. Sudah saya ketik tadi sa-Arabe wis tak harokati terus kula terjemahkan pisan. Dadi nenek pas meneng-meneng gitu mau belajar ya. Gak apa-apa kowe bingung apa nggih ditangletaken. Di faslun a'darus sholati isnani tengene Safinah niki bahwa udhure salat itu dadi wong salat iku isok gak salat itu ada dua, an-naum wa nisyan, turu kalian lali, turu hilang akal berarti kan turu atau lali. Sak liyane itu ono sing mati gitu, mati ya gak salat mati. Saliane itu tetap dalam kondisi apapun itu sholat. Saking pentingnya sholat dalam kondisi apapun lah. Mangke dijelaskan tentang Fathul Qorib. Koyok misale mangke teng ngene Safinah dijelaskan pokoknya syarat sholat itu bebas najis, bebas hadas. Titik. Ya jenenge kitab dasar nggih. Wajib memang ngono. Dadi wong arek cilik itu atau kita yang pertama kali belajar ya kudu bebas hadas, bebas najis. Tapi nanti teng Fathul Qorib jelasaken, masuk kue hadas, lek gak iso dihindari atau keadaannya tidak mampu menghindari, maka boleh tetap sholat. Nah berarti kan gitu, kita makin lunak nanti. Tapi kita kudu disiplin. Nanti bener-bener misalnya kondisi yang kita punya najis, kita kena najis, kita punya hadas, semampu kita hilangkan. Nek memang gak iso, boleh nanti kita tetap melakukan. Tetap melakukan. Nek teng Fathul Qorib, toharatul a'dha'i minal hadathi asghar wal akbar indal kudrah. Jadi bebas dari anggota badan itu tekan hadas, besar atau kecil, selama dia mampu. Selama dia mampu. Akhirnya dijelaskan isor ini, amma faqidut tahurain fasolatuhu shahihatun ma'a wujubil i'adati alaih. Contone nek iku ora nemokno faqidut tahurain, gak nemokno dua alat menyucikan yaitu air atau debu, maka hukum sholatnya sah. Mati misalnya kan tadi lek di Safinah pokoknya gak iso, pokoknya kudu bersih dengan hadas. Lah nanti di Fathul Qorib kitab Durit dijelaskan itu hukum dasarnya pokoknya bebas hadas. Tapi lek ono kondisi tertentu
kita itu hadas baik itu kecil atau besar dan tidak menemukan alat penyuci, karena debu, karena banyu misalnya, atau kudroh berarti gak mampu, misalnya loro kok terbaring tok, atau wong loro pas di rumah sakit atau di rumah kan sing nunggu, dia harus pakai misalnya pampers, kan najis toh pampers itu, tapi dia tidak punya kudroh, tidak punya kemampuan untuk ganti dewe anu, maka sholatnya sah. Ya, jadi tidak ada alasan lu misalnya marpot lu ngoado tiba-tiba kok colonnya kena kecipratan pipis apa-apa najis lah, gak salin mana, maka tetap sholatlah sah. Jadi lihat di Safina memang diajar nang awal kudu disiplin lah, ada cilik-cilik diajarin disiplin, tapi nanti bahwa ternyata Gusti Allah itu memudahkan kita loh, apapun kondisinya sholat itu wajib. Di kondisi apapun, kiamah waku udah wala junubihim, bah kowe iku iso ngadeg lah, gak iso lungguh, gak iso lungguh ya turu. Kena najis wis gak salin maneh, nyelang sapa ya gak iso misalnya. Salat sah. Kita tidak mampu untuk mensucikan hadas atau najis ini tadi, manakala kita tidak mampu, maka tetap sholatnya sah. Manakala kita tidak mampu. Ini kalau garis bawahi malih. Nanti ada kemampuan tiba mari sholat iki mang dalam kondisi najis, ternyata ono kemampuan, oh sik guru ngasarin tek atau dure guru entek, maka kita mengulang sholat yang tadi dalam kondisi najis. Maka dalam kondisi apapun minimal kita lihurmatil wakti, sebagai penghormatan terhadap waktu sholat ini pendek bumi ono semua sujud, maka kita disarankan tetap sholat dalam kondisi najis pun. Jadi misalnya engko lek loro naudzubillah engko gak ada sehat nggih. Mesti loro ya flu lah. Nek mati ya flu mati ngono lho nggih. Ojo sing loro nemen-nemen sing kudu gawe pampers ana. Tapi ada kondisi orang yang begitu, dia harus pakai pampers. Dan kondisi keluarganya kerja, berarti kan setiap waktu tidak harus bisa mengganti pampersnya. Maka isu diganti, ambil sore lah itu keluarga teko diganti. Maka dia sholat duhurnya sah. Meskipun harus pakai pampers, najis kan asli, tapi sah. Sah. Sing kedua, misalnya tuh nggak pampers lagi sengaja, emang kita mulai detail nggih fikih. Kenapa? Karena sholat itu salah satu besok itu sing diuji sholat kita secara kolbu. Tapi sholat secara kolbu gak akan terlaksana tanpa sholat dohir. Maka kita fikihnya dibeneri. Maju fikih ngantuk aja pasti, tapi ya pinter setan. Ono wong kudu nggih pampers, tapi kondisinya dia hanya mampu ganti 2 kali, padahal sholat 5 waktu. Karena kondisi ekonomi dia hanya mampu ganti sekali atau 2 kali dalam sehari, sah. Kondisi, gitu. Kondisi gak mampu. Nek ade mampu, secara ono sing rumat, ono sing gawe duit, gawe tukune, maka harus diusahakan semampu mungkin. Tapi nek misalnya ono sing ganteni tapi gak di duit, duitnya mek kuat 2 kali sehari, sekali sehari sah. Nggih, sah. Gusti Allah gampang kok. Bab fikih itu gampang no. Nah, itu intinya hikmahnya adalah bahwa dalam kondisi apapun sholat memang gak iso ditinggal. Gak iso ditinggal. Menghadap kiblat. Di Safina cuma dijelaskan pokok kudu ngadep kiblat. Tapi dijelaskan bahwa pokoknya istiqbalu al-kiblat, ngadep kiblat itu bagi yang mampu melaksanakan juga tetap. Berarti misalnya kan ya wong loro kan gak ngadep kiblat gitu. Dan menghadap kiblat itu disyaratkan dada, duduk kepala. Yang terutama dada, soalnya boleh dada pasti kepala ikut gitu. Tapi lek dada misalnya itu terus ngene, ade salat ngene. Itu gak sah. Ya, ade ngadep ngidul. Mek kepala itu ngadep kiblat itu tidak dianggap sah. Sing di ngadep kiblat itu adalah sodri. Dodoi sing ngadep. Itu pun gak sing mampu. Maknanya berarti sing turu ya gak apa-apa gak ngadep gitu. Sing turu gak ngadep. Wa ya juzu tarku istiqbal al-kiblah. Isok ninggalno kiblat itu cuma ada di 2 hal. 1, sidatul khauf, keadaan genting. Jadi keadaan genting misalnya ada diserang londo
Jadi imami Pak Pur ngadep ngulon, mungkin marbot makmumi ono sing ngadep ngidul, ono sing ngadep ngalor, ono sing ngadep ngetan. Di situasi yang genting, sholat khauf, sholat genting. Yang kedua sholat sunnah saat bepergian. Jadi sholat sunnah niku pas di dur kendaraan itu boleh menghadap kemanapun. Boleh menghadap kemanapun. Sholat sunnah meskipun jenengan kuat, nggih. Sholat sunnah meskipun jangan kuat ngadeg boleh duduk. Tapi lek fardu, lek kuat ngadeg kudu ngadeg nggih. Tapi sholat sunnah jenengan kuat ngadeg, ambil lungguh pun oleh. Ambil lungguh pun oleh. Zaman biyen Kanjeng Nabi numpak unta. Kudune kan iso mandek deh. Beliau iso mandek terus gitu. Tapi gak, beliau tetap duduk di atas onta. Sholat sunnah. Sholat sunnah. Rukune niat. An-niyatu wa hiya qasdu syai' muktaronan bi fi'li wa mahalluhal qalbu. Dibarengaken kali takbiratul ihram. Nggih. Jadi niki wis tahu tapi tak baleni. Niat itu asli. Ini madzhab Syafi'i lho nggih, madzhab Syafi'i. Lah kita rata-rata kan madzhab Syafi'i. Nek ade bermadzhab Syafi'i, maka sangat ketat sekali kita untuk berpindah madzhab. Misalnya gak apa-apa kok. Aku salate cara Hanafi ae, tapi wuduke nggih Syafi'i, maka itu dianggap tidak sah. Dadi lek ade Hanafi yo Hanafi total, mulai tata cara wudu, salat sampai apapun. Jadi nek gak oleh dicampur aduk. Nah, kita tanggap Syafi'i kabeh nggih. Pas Allah niki niat di kolbu. Jadi pas mbok sak durunge maca Allah, apa Imam Nawawi jelasaken sesuai urf, sesuai adat. Jadi pas ngadeg, mbok pas tangane wis ngene terus niat dhisik baru. Jadi misalnya ngene. Niat zuhur 4 rakaat karena Allah taala, Allahu Akbar. Jadi pas bareng takbir itu atau di tengahnya Allah, dalam hatinya niat itu. Tapi paling enak itu pas tangannya ngangkat niat dalam kolbu baru Allahu Akbar. Nggih, Syafi'iyah wajib muktaronan bi fi'li, berbarengan dengan takbiratul ihram. Butuh wajib barengan nggih. Allahu Akbar kalimatnya lek di Safinatun aja, pokoknya gak oleh di bahasa selain Arab. Tapi di Fathul Qorwi boleh, tapi ada ilmu ndi. Wong ade wong Allahu Akbar wis dadi bahasa. Kecuali wong sing gak iso memang muni Allahu Akbar itu gak iso. Dia boleh mengalih bahasakan Allah Maha Besar misalnya. Tapi di dunia niki sing sakniki lek biyen mungkin lah zaman kerajaan mungkin masih rada angel. Tapi akhirnya sakit. Allahu Akbar tidak bisa digantikan oleh kalimat yang lain. Misalnya Allahu Rahman, Alhamdulillah, nggak boleh. Pokoknya kalimat itu kudu Allahu Akbar. Kalimat Allahu Akbar alif ngarep tidak boleh dipanjangkan. Allahu Akbar nggak boleh. Tidak boleh ada waw hidup atau waw mati. Allahu Akbar utawa Allahu Akbar. Tadi nomor Allahu Akbar. Yang menjadi imam boleh memanjangkan kalimat Allah, tapi maksimal 7 hitungan. Jadi biasanya kan orang lah imam misalnya terawih apa isya apa macam-macam lah. Allah kan harokatnya aslinya 2 hitungan. Allahu Akbar. Tapi boleh dipanjangkan maksimal 7. Ojo lebih itu. Gak sah nanti. Allahu Akbar lho mek 5 hitungannya gitu. 4. Allahu Akbar gak sampai 7 hitungannya. Terus normal lah Allahu Akbar. Gak boleh diwali Akbarullah. Gak boleh di fasih-fasihno gak oleh. Dadi la tasdidu ba ora tasdid bae. Dadi di fasih-fasihno gak oleh. Allahu Akbar. Bae tasdid. Ya, jadi biasa lah ngomong kayak sok fase gitu gak habis biasa. Allahu Akbar. Kalau Allahu Akbar, Allahu Akbar gak oleh. Allahu Akbar gak oleh.
Nah, itu juga nggak boleh. Ini. Untuk adzan Allahu Akbar. Allahu Akbar. Harokatnya satu di barnya itu. Ben wis tahu kok Mas Dudi wis tahu anu ngaji niki nggih. Wis tahu kan. Wis ngerti kok. Tapi yang penting tidak diniatkan. Lek wis dadi lahen, nggih. Lek wis dadi lahen itu kebiasaan. Yang penting tidak diniatkan. Nanti ini tadi fikih Al-Fatihah. Nanti misalnya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terus kita dapat ilmunya, tapi wis dadi kebiasaan susah untuk ngerem. Yang penting tidak diniatkan bahwa baknya itu panjang sah. Paham ya? Yang penting tidak diniatkan. Koyo ngeten, lho duit kula kiai, mbah kula kiai. Tapi ngeten lek wis kadung. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya bibi lahne. Tapi dia niatnya roh bahwa itu harusnya ain, cuma gak iso. Nggih. Paham ya? Allahu Akbar. Setelah itu baca qiraatul Fatihah. Nah, ini setelah Allahu Akbar, kenapa qiraatul Fatihah? Berarti bacaan dari iftitah itu sunnah. Kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal ardh hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Sunnah. Berarti ya langsung Fatihah boleh, tapi wong sunnah iki wapi iki dilakoni. Bacaan iftitah sunnah. Sunnah hayat yang lek lali atau tidak dibaca tidak nggawa efek kudu sujud sahwi. Nggih, sunnah iku wonten loro nggih dalam salat. Hayat, abaat. Lek abaat iku lek lali atau tidak dilaksanakan wajib sujud sahwi. Tahiyat akhir, tahiyat awal. Tahiyat akhir itu wajib, tahiyat awal. Sholawat di tahiyat awal dan akhir, kunut, bacaan sholawat dalam kunut. Hikmah ngeten lho. Fikih Syafi'i bismillah termasuk Fatihah nggih, eling lho nggih. Dadi aja misale Purnomo mentang-mentang usahane aku kok niru di TV-TV rek, kok enak ikut tarawihku. Allahu Akbar. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim. Bismillah. Di Syafi'i, bismillah itu masuk dalam Fatihah, jadi nggak bisa ditinggal. Baik itu sir atau jahr. Masuk yang ini tok misalnya. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Tetap kudu dibaca. Baru alhamdulillah. Kudu wajib dibaca nggih. Dalam fikih Syafi'i wajib dibaca bismillah. Baik jahr atau sir. Baik jahr atau sir. Manakala kita jadi makmum, bismillah wajib minimal kita dengar sendiri. Hati-hati ini sing banyak yang salah. Nanti misalnya kita ada imam Allahu Akbar, mari imam itu selesai Fatihah baca surat, kita bacain di hati. Menurut fikih Syafi'i itu tidak sah kecuali kita satu bisu. Yang kedua kita tunarungu atau tidak mampu kondisinya. Nah, kondisi kita normal, kita tetap Allahu Akbar setelah imam baca surat, baca Fatihah, kita nutut ini Bismillahirrahmanirrahim. Minimal kupingnya ada kerungu. Ini yang banyak salah nggih, hati-hati nggih. Jadi minimal kita kerungu binafsihi. Kerungu kupingnya dhewe kerungu. Kan enggak perlu bismillahirrahmanirrahim, enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kan kerungu dhewe. Ayo coba. Bismillahirrahmanirrahim. Kan kupingnya ada kerungu. Dan itu wajib. Dalam mazhab Syafi'i meskipun kita jadi makmum wajib tetap baca Fatihah. Nek Hanafiyah, usah Fatihah apa karena ditanggung imam. Dalilnya. Itu Hanafiyah. Tapi kita yang Syafi'iyah wajib masih makmum tetap Fatihah. Nah. Baca surat pendek itu sunnah. Tadi masih misalnya Bismillahirrahmanirrahim. Wadhalin amin. Allah apa langsung rukuk boleh. Dan itu tidak termasuk abad, hayat. Tadi misalnya orang sholat, makanya terawih itu orang sholat cepet, gitu. Sini Blitar itu. Dia kan tanpa surat. Kadang surat Yasin boleh, Alif Lam Mim boleh. Cuma kan wis dadi adat ngono, wis dadi adat kan repot. Kok maca surah Alif Lam Mim tok lho padahal boleh.
Makanya perlu nih fikih kan kita gak gampang nyalah. No, gitu loh mesti. Gua ngomong aneh titik sesat, ngomong aneh titik kabeh niku wonten kitabe salah. Nggih. Bon nggih, sampai Fatihah sih nggih. Mungkin selanjutnya ruku ngaji fikih iki kudu lon-lon, langsung wae del lali gitu. Lali. Nggih, iya bisa ambil guyon cek gak bosen. Pinter fikih iku. Fikih itu ngeten nggih. Fikih itu gurung mesti diterimoi ibadah oleh Gusti Allah. Ingat nggih. Kita fikih itu, sinau fikih itu tidak ada hubungannya dengan diterimanya ibadah kita. Tapi mengesahkan atau tidaknya. Atau iku sah, ini tidak sah. Perkara diterima gak iku urusan Gusti Allah. Nanti kita gak iso kon ngono gak diterima Gusti Allah, bukan. Diterima ambek enggak iku urusan Gusti Allah. Tapi membuat ini iki sah apa enggak? Lah logikanya berarti ini. Misal Yusin kerja di pabrik A, maka sebagai sahnya dia kerja di sana siji diakui, ono absene, kedua duwe kartune, yang ketelu ya mlebu kerja sah kan dadi karyawan. Tapi nek gak kok kerja di Nayabana tapi absen gak tahu, mlebu gak tahu, terus jaluk diakui jauh bayaran. Nah logikanya kayak ngono, maksudnya itu tidak ada hubungannya diterima oleh Gusti Allah, tapi sah dan tidaknya itu yang menentukan fikih. Lah perkara masuk gak sah diterima Gusti Allah, sakarepe Gusti Allah ngala kuli sing qadir. Tapi ya sik pantes lah wedheku minimal diakui kesahannya dulu. Nggih. Setan niku pinter. Wong nek ngaji tasawuf enak. Soale wong tasawuf belani dhewe. Wong nakale modhoyo kuwi dibelani wong ambil tasawuf nggih to. Tapi lek ngaji fikih kan dhewe iku diteror. Kudu ngene kudu ngene. Ngantuk. Pinter setan ngaji fikih digantukno ae bab iki sah enggak ya re. Dadi ngantuk terus wis lali engko gak krungu wis gak sah, lali. Wis itu pintere. Wis mugi-mugi titik mau nggih. Mungkin kapan-kapan mulai ruko, tidal dan lain-lain, kalem-kalem. Mugi-mugi niate awake dhewe sinau niki bagian dari dawuhe Kanjeng Nabi bahwa ad-dunya mal'unatun ma fiha illa donya iki laknat, semua isinya terlaknat illa kecuali alimun wong ngajar, muta'alimun wong sing sinau, wa mawalah lan pendhukunge. Muga-muga kita sinau ngeten iki mlebu teng ngene hadis Kanjeng Nabi kamelo dilaknat lah nggih. Kan ade ngajar, belajar, wa mawalah, maksudnya ngene kopi wis belajar ngene kopi wa mawalah iku. Lho aja disepelekno lho wa mawalah niku. Minimal awake dhewe masuk gak teko, iku melok seneng. Iku wa mawalah. Wa mawalah. Pilek sampai ngene, oh, lapo Ustaz Purnomo, aja gelem opo Ustaz tok mangan tok. Padahal sing diajarno bener, iku gak termasuk wa mawalah, menghalangi. Hati-hati bahaya. Semoga ada asal berkait saking para ulama musonif pengarang kitab niki sampai saat terus sih sampai saking Kanjeng Nabi asal berkait Kanjeng Nabi lan terutama saking Gusti Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Alhamdulillahirabbil